Ustadz mau tanya, doa anak soleh yang bagaimana? Apa doa dengan yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang dengan mengundang banyak orang dan doa bersama? Akhi, kita mendoakan orang tua itu nggak perlu undang-undang orang. Dalam setiap kesempatan kita doakan orang tua kita. Ketika sedang sujud, antum tahu tidak? Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika dia sujud. Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya ketika dia sedang sujud. Maka dari itu di saat sujud kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fa'ammas sujud fajtahidu fihi du'a." Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa kepada Allah pada waktu itu. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka sangat dekat untuk dijabah doa kalian itu. Maka dari itu, ya, ketika kita sholat tahajud, jangan lupa doakan orang tua kita. Ya. Dalam kesempatan-kesempatan, dalam waktu-waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, upayakan kita doakan orang tua kita. Apabila orang tua sudah meninggal, pernah tidak melaksanakan sholat, apa boleh anak menggantikannya? Tidak bisa digantikan kalau seperti itu. Kalau dia memang tidak sholatnya sengaja. Kalau misalnya orang tua saya dulu nggak sholat karena dia sakit atau apa, tetap tidak bisa digantikan, tidak bisa diqadha oleh anaknya. Maka kita mohonkan ampunan buat orang tua kita. Ya. Adapun puasa ada hadisnya, man mata wa alaihi shaum shoma an waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia punya kewajiban puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya. Ya. Ketika orang tua masih hidup, masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan pada orang tua. Adakah cara yang bisa Anda lakukan untuk membalas kebaikan dan anak terlepas dari dosa-dosa kepada orang tua? Iya. Kenapa tidak? Ketika waktu orang tua kita masih hidup, kita banyak salah sama orang tua. Setelah mereka meninggal dunia, baru kita sadar, baru kita tahu, atau baru kita teringat akan kebaikan-kebaikan mereka. Maka di saat ini, sebagaimana Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita tadi, ya, ketika ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya, padahal orang tua saya sudah meninggal dunia?" Apa kata Rasulullah? Itu dengan besar untuk mendoakan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk melaksanakan janji mereka. Yang ketiga, kita berusaha untuk berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Iya. Itu bisa kita lakukan. Bapak misalnya punya uang, alhamdulillah, Bapak wakaf buat orang tua supaya amalannya yang mengalir terus kepada orang tua kita. Besar pahalanya. Alhamdulillah. Bapak belikan mushaf, saya mau belikan mushaf, saya wakafkan di mushaf di masjid dan pahalanya buat orang tua saya. Sehingga akhirnya pahalanya terus mengalir kepada bapak kita. Kebaikan, alhamdulillah. Ya, kita upayakan semaksimal mungkin apa Islam azannya Allah, ya. Ada orang berbakti kepada orang tua tapi nggak sholat, Ustaz. Gimana itu? Iya Pak, orang yang tidak sholat ini terjadi perselisihan para ulama, dia ini muslim apa bukan. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tapi kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka kesepakatan seluruh ulama dia bukan Islam, dia bukan muslim. Tapi dia nggak sholat karena malas, gimana nih? Imam Ahmad mengatakan dia bukan muslim. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan dia masih muslim, tapi pelaku dosa besar. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah, ya. Saya mau tanya sama antum.
Lebih besar mana kedua dari dua kewajiban ini? Sholat atau berbakti sama orang tua? Sholat, Pak. Karena sholat itu kewajibannya sangat berat sekali. Sampai-sampai Allah memanggil langsung Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh untuk Isra Mi'raj, untuk diwajibkan pada sholat 5 waktu. Maka dari itu ikhwata Islam azanillah wa iyyakum, orang yang berbakti kepada orang tua tapi tidak sholat, ini sama saja ikhwata Islam orang yang sudah kehilangan modal. Ya. Habis itu pahalanya karena dia meninggalkan sholat tersebut. Saya ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Tabrani. Bahwasanya dahulu kata Rasulullah, ada seorang laki-laki selama 60 tahun lamanya beribadah kepada Allah. Ada seorang laki-laki 60 tahun lamanya beribadah kepada Allah. Namun rupanya suatu hari dia berzina selama 6 hari. 6 hari berzina. Kemudian dia sadar bahwa itu perbuatan haram. Lalu dia pun pergilah dan singgah di sebuah masjid. Dalam keadaan dia lapar sekali. Lalu kemudian ada orang memberikan kepada dia roti. Ketika dia mau makan roti itu, dia dapati di masjid ada 2 orang lain yang kelaparan juga. Kemudian orang ini berkata, 2 orang ini pasti kelaparan seperti saya. Akhirnya roti itu dipotong 2, diberikan kepada satu lagi diberikan kepada yang lain. Habis dia sendiri tidak makan, padahal dia lapar. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan zina dia 6 hari. Ditimbangnya oleh malaikat itu, ternyata lebih berat zinanya 6 hari. Bayangkan Pak, dosa 6 hari bisa mengalahkan amal ibadah 60 tahun. Sekarang ada orang berbakti kepada orang tua, tapi dia nggak sholat. Ya. Ini bisa minus Pak, bukan plus, minus ini. Kenapa? Karena sholat ini berat sekali. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, orang yang meninggalkan sholat itu muslim apa bukan. Kalau orang yang durhaka kepada orang tua, semua ulama mengatakan dia muslim, tapi dia durhaka. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat, terjadi khilaf para ulama, dia muslim apa bukan, saking beratnya itu masalah sholat. Ikhwan Islam azanillah wa iyyakum. Iya. Makanya kita berbakti kepada orang tua, tapi kita juga berusaha untuk berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan kita. Ya, karena orang tua itu cuma sebab adanya kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Anak saya dari kecil ikut orang tua, sekarang mau disekolahkan di sekolah Kristen. Bagaimana Ustadz? Jangan diikuti. Itu kasihan dong anak antum. Masa ridho anak antum disekolahkan di tempat orang Nasrani? Diajarin haleluya haleluya. Ya. Jangan antum taati orang tua antum. Antum ambil anak antum, sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Bilang ke orang tua, saya tidak ridho Bu. Anak saya disekolahkan di mana? Di sekolah-sekolah seperti itu. Saya tidak ridho. Saya tidak mau menghancurkan akidah anak saya. Lihat Pak, para nabi dahulu ketika mereka mau meninggal dunia, yang ditanya oleh para nabi kepada anaknya apa? Ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Kalau kita kan yang kita pikirin, apa yang kamu makan setelah aku? Nah,
Jangan seperti itu, Pak. Yang kita pikirkan, hai anakku, siapa yang kamu sembah setelahku nanti? Bagaimana agamamu? Nah, itu yang terpenting. Maka jangan ridho. Ya, anak kita disekolahkan di sekolah apa? Nasrani. Ini namanya mau menghancurkan anak kita sendiri, melemparkan anak kita ke dalam api neraka. Teganya orang tua seperti itu. Mohon dijelaskan apakah berbakti kepada orang tua termasuk kepada mertua? Ya jelas kepada orang tua lebih dong Pak daripada ke mertua. Kesalahan besar sama mertua, baik banget sama orang tua acuh tak acuh. Ini gak benar. Kata para ulama, seorang suami harus lebih berat kepada orang tuanya daripada kepada istrinya. Sedangkan istri harus lebih berat kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Karena itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dan nas. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa kata Rasulullah dahulu ada 3 orang yang berjalan, lalu malam pun tiba. Lalu mereka pun masuk ke gua untuk tidur di gua itu. Tiba-tiba ada batu besar turun dan jatuh menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua. Lalu yang pertama berkata, kita tidak bisa keluar dari gua ini kecuali dengan bertawassul melalui amalan soleh kita. Dia berkata, ya Allah, dahulu saya punya 2 orang tua yang sudah tua dan saya tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tua saya. Suatu malam saya terlambat, lalu kemudian saya dapati orang tua saya sudah tidur. Lalu saya peras susu untuk orang tua saya. Saya dapati mereka sudah tidur. Saya tunggu terus orang tua saya sampai pagi, sementara anak-anak dan istri saya kelaparan. Saya tidak mau mendahulukan siapapun dari kedua orang tua saya. Pagi harinya dia bangun, saya berikan kepada keduanya susu. Baru setelah itu saya kasih makan anak dan istri saya. Ya Allah, kalau memang dahulu saya lakukan itu ikhlas mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, tolong keluarkan kami dari ini. Terbuka sedikit. Lihat, dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Memang demikian harusnya seorang suami. Beda dengan istri. Istri itu harus lebih membela condong kepada suaminya daripada kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Bukan sujud kepada orang tua, tapi sujud kepada suaminya. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, seorang ayah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak wanita mau nikah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil wanita itu. Kenapa kamu gak mau nikah? Kata wanita ini, hey Rasulullah, tolong kabarkan dulu kepada saya, apa hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya? Kata Rasulullah, hak suami, kalau suami badannya penuh dengan borok dan keluar nanah, lalu dijilatin sama istrinya itu nanah-nanahnya, dia belum melaksanakan hak suaminya. Akhirnya si wanita ini berkata, kalau begitu saya tidak mau menikah selamanya. Di sini saya dari Abu Daud dalam sunannya. Dia saking besarnya hak suami terhadap istri. Ya. Makanya terkadang ada suami mau ngasih sama orang tua aja harus izin dulu sama istri. Laporan istriku. Ya, tidak perlu sebetulnya. Walaupun memang sebagai rasa perbuatan baik kepada istri, saya mau ngasih. Kalau istri nggak ngizinin, nggak peduli, ngasih kepada orang tua. Ya, tapi tetap kita baik kepada mertua pun tetap ya kita diperintahkan. Ustadz, di zaman sekarang kan tidak ada perbudakan. Lalu bagaimana menebus bakti kepada ayah?
Ya, kita berusaha berbakti kepada orang tua kita, memberikan kepada orang tua kita, ya bapak kita, uang atau apa yang dibutuhkan oleh mereka, doakan mereka, bantu mereka, ya. Apakah nenek termasuk orang tua? Jelas. Nenek itu termasuk apa? Orang tua, tapi tentu bakti kita kepada ibu yang melahirkan kita lebih besar daripada kepada nenek kita. Karena yang melahirkan kita siapa? Ya ibu kita, bukan nenek kita. Ya. Bagaimana kalau jarak kita dengan orang tua jauh? Bagaimana berbaktinya? Sekarang ini Pak, alhamdulillah Pak, ada telepon. Setidaknya Pak, setiap hari Bapak telepon lah ya. Assalamualaikum, salam Ibu, bagaimana kabarnya? Orang tua itu Pak, ya, kalau anaknya nelpon tuh gembiranya minta, walaupun dia tidak memperlihatkan kegembiraan itu kepada anaknya. Ya. Dahulu Abu Hurairah selalu menyapa ibunya setiap pagi dan sore. Di waktu pagi datang mengetuk pintu ibunya. Assalamualaikum ya ummah. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa yang dibutuhkan hari ini hai ibu? Sorenya begitu juga. Assalamualaikum hai ibu. Nah sekarang ibu saya jauh, ada telepon. Antum beliin ya HP buat ibu antum. Setiap pagi dan sore antum telepon ibu. Assalamualaikum ibu, bagaimana kabarnya? Ya, ada sesuatu yang bisa saya bantu? Itu subhanallah menyenangkan hati orang tua Islam azan yang Allah. Dosakah seorang anak yang menasihati orang tua untuk sholat yang dosa orang tuanya? Cuma Pak, nasihatin orang tua itu jangan menengking, jangan keras. Ya, ucapkan kata-kata yang mulia. Ibu, bapak, sholat itu tiang agama. Sampaikan dengan ucapan lemah lembut, ya, agar mereka mau ingat atau takut. Ya. Dan jangan bosan menasihati orang tua. Saya sudah mau nasihatin berapa kali? Baru sekali sih. Berapa kali? 2 kali, 3 kali. Kalau bisa sampai 100 kali lebih, barangkali hidayah masuk ke mereka setelah berkali-kali, bahkan setelah berpuluh-puluh kali. Kita tidak tahu. Butuh kesabaran. Sayang mereka Pak. Kita ingin mereka masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa banyak diajarkan birrul walidain Ustadz, tapi birrul walad nggak ada? Berbakti kepada orang tua, tapi berbakti kepada anak. Emangnya orang tua disuruh berbakti sama anak apa? Anak yang harus berbakti kepada orang tua. Naam, orang tua, bapak sekalian, berbuat baik kepada anak itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Tidak boleh seorang ibu memberikan mudarat kepada anaknya. Demikian pula bapaknya, tidak boleh. Karena anak memang amanah orang tua. Kewajiban dia untuk menyayanginya, kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepadanya, kewajiban dia untuk mendidiknya. Nah, itu amanah, harus dilaksanakan oleh orang tuanya. Makanya kata Rasulullah, "Man la yarham la yurham." Waktu itu Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Kemudian ada seorang Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, saya punya anak 10, satu pun gak pernah ada yang saya cium." Kata Rasulullah, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak sayang, kelak dia tidak akan disayang sama anak. Nantinya kalau kita gak sayang sama anak, setelah anak besar, anak tidak akan sayang kepada kita. Salah siapa? Ya salah kamu. Ya, tidak menyayangi anak waktu dia kecil.
Akhirnya setelah besarnya dia tidak sayang sama orang tua. Tapi tetap Islam memerintahkan anak berbakti kepada orang tua. Ya, walaupun bagaimana keadaannya. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bahkan nyumpahin anak-anaknya? Bapak, sikap kita tetap sabar, Pak. Ini ujian berat. Kalau kita diuji dengan orang tua yang mudah nyumpahin anak, ya, gua kutuk lo jadi kodok. Terkadang kan begitu. Sabar, insya Allah tidak akan dikabulkan doa-doa yang buruk seperti itu. Ya. Allah berfirman, wa yadkhul insan doa dalam surat Al-Isra itu. Doa subhanallah. Dalam surat Al-Isra itu siapa yang ingat? Siapa yang hafal surat Al-Isra? Wa yadkhul insan bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insanu ajulan. Dan manusia berdoa keburukan sebagaimana ia berdoa kebaikan, dan adalah manusia itu tergesa-gesa. Dan kitab tafsir Muyassar, dan di antara rahmat Allah kepada hambanya, Allah tidak mengabulkan doa-doa keburukan ya yang diucapkan oleh dia. Nah, kalau ada bapak atau ibu yang mendoakan istilahnya mulutnya mudah mendoakan keburukan kepada orang tua, sementara si anak tidak berbuat keburukan, maka itu salah orang tua dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatir karena mereka mendoakan kita kecelakaan akibat perbuatan kita kepada mereka. Ya, durhaka kita kepada mereka. Itu yang kita khawatirkan. Islam azani Allah ya. Maka dari itu kewajiban antum sabar menghadapi orang tua seperti itu. Ya, sabar saja. Jangan kemudian dibalas dengan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menyakiti ya, orang tua kita, malah tambah sumpah serapaknya sama kita. Ya. Apa ada doa khusus, Ustadz? Saya mau mindahin anak saya dari sekolah umum ke madrasah, tapi anaknya nggak mau. Pak, seharusnya Pak, kalau Bapak seperti itu, Bapak itu kayak tukang sabun. Bagaimana caranya menawarkan sabun biar laku, laris. Demikian pula seharusnya Bapak mendidik si anak dan menanamkan cinta sekolah agama. Itu dari dini. Gambarkan sekolah itu bagus, begini. Kayak antum ya sales mau jualan sesuatu supaya dia mau, bagaimana caranya beli. Dan itu harus tiap hari. Tiap hari kita dengungkan ke anak kita, sekolah madrasah itu bagus, sekolah madrasah itu bagus. Tiap hari, sehingga dia punya keyakinan ternyata sekolah madrasah itu bagus. Baru dia mau. Tapi antum sendiri nggak pernah peduli. Antum tidak pernah memberikan gambaran yang baik. Akhirnya pas dia nggak mau, baru cari-cari gimana caranya ya. Doanya ada nggak khusus ya? Susah Pak kalau begitu caranya. Harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Ya Allah. Apa hukum memakaikan bayi gelang di tangan dan kakinya? Apakah termasuk sihir atau tidak? Apa tujuannya? Kalau memakaikan gelang di kaki dan tangannya dengan keyakinan ini menolak bala, biar nggak kena ya bencana atau yang lainnya, ini syirik. Tidak boleh ya apa Islam. Ya. Jadi gimana dong buat bayi? Kan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW membacakan untuk cucunya Hasan dan Husain apa?
U'idukuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Nah ini doanya Pak. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan dan demikian pula dari hama, binatang-binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang dengki dan hasad. Ya, penting. Jadi antum punya anak nih, gimana caranya supaya tidak terkena apa? Ain, terkena godaan setan. Caranya ini nih yang Rasul ajarkan kepada kita. Bukan digantungin di sini terkadang kain hitam, Pak. Ya. Bahaya, Pak. Hati-hati. Terkadang ya subhanallah, terkadang jinnya itu pintar juga, Pak. Saya pernah di Sumatera Selatan itu, di sebuah perkampungan, Pak, qadarullah, kebun jagungnya habis sama tikus. Akhirnya mereka mendatangi orang pintar di situ. Sama orang pintar itu ditulis ayat-ayat Al-Quran. Katanya ini ayat Al-Quran. Simpan, masukkan ke dalam tanah, insya Allah tikusnya kabur. Dan benar kabur, Pak. Kemudian ketika saya datang ke situ, salah seorang dari mereka nanya ke saya, Ustadz, kalau seperti ini boleh nggak? Saya baca. Awalnya ayat Al-Quran. Surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai 5 ayat titik. Tengahnya, akhirnya ayat Al-Quran lagi. Tengahnya permintaan kepada para jin. Wahai jin fulan, jin ini, jin ini, jin ini. Saya bilang kepada mereka, Pak, Bapak tertipu. Ini isinya syirik. Apa kata mereka? Tapi buktinya benar, tikusnya pergi. Iya, karena Bapak minta kepada para jin, jinlah yang mengusir tikus-tikus tersebut. Tapi masalahnya Bapak sudah minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa syirik, Pak. Itu permintaan-permintaan kepada para jin. Saya sebutkan nama-namanya nih, Pak, nih. Nama-nama jinnya nih, Pak. Ya. Alhamdulillah sebagian mereka sadar, tidak melakukan lagi. Jadi gimana dong supaya mengusir tikus? Ya coba pakai apa, obat kayak apa, kayak tawakal sama Allah. Ya, tawakal sama Allah yang menciptakan tikus. Kalau kamu minta langsung ke Allah sambil usaha, insya Allah tikus juga pergi. Bismillah. Apakah hipnotis termasuk sihir? Allahu a'lam, saya belum pernah belajar dan tahu hipnotis kayak gimana, Pak. Walaupun memang hipnotis itu ada yang termasuk sihir, ada juga yang tidak termasuk sihir. Ini butuh perincian. Anak udah lama berhenti mengamalkan yang menurut anak itu amalan sihir. Bagaimana cara menghilangkan ilmu yang ada pada diri kita? Caranya antum taubat dengan taubat yang nasuha dan tinggalkan, selesai. Dia akan hilang dengan sendirinya, insya Allah. Ya. Asal antum taubat dengan benar-benar taubat, dan biasanya ya, kalau memang itu benar-benar sihir, ketika antum taubat dengan benar-benar taubat, biasanya setannya apa? Berontak. Misalnya antum terasa panas badan antum, bagaimana? Pokoknya setannya berusaha melawan. Kalau memang itu biasanya sihirnya kuat, biasanya begitu. Soalnya saya punya teman juga cerita begitu. Ketika dia sudah taubat dari perdukunan, apa ilmu sihir, untuk taubatnya berat sekali, Ustaz. Berat banget. Saya pernah bangun tahajud, itu badan saya kayak panas rasanya. Kenapa? Setannya. Ya. Tapi saya berusaha terus, alhamdulillah hilang. Ya. Memang butuh kesungguhan, saudaraku, ibadah Islam. Azanillahu wa iyyakum.
sekedar menjampi air untuk dikasihkan kepada pasien dengan membaca bismillah lalu meniupkan ke air untuk penglaris, masuk syirik apa enggak? Apakah Rasul lakukan itu? Rasulullah SAW pernah lakukan dengan cara apa? Membacakan Al-Quran ke air lalu diguyurkan atau diminumkan, boleh. Tapi kalau untuk penglaris jualan, ya, biar jualannya laku misalnya, biar ini, saya belum dapat hal itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi nggak usah. Kalau untuk yang sakit betul Rasul lakukan gitu. Tapi untuk penglaris biar jualan nyaku dan yang lainnya, ini saya khawatir malah menjerumuskan kepada yang kesyirikan. Allahu a'lam, lebih baik ditinggalkan. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.